Kekuatan sikap diam. Diam, ya diam, menang, tidak melakukan apapun. Tapi justru dalam diam inilah keajaiban terjadi. Hukum asumsi dan hukum law of attraction justru maksimal saat panjenengan diam. Apapun keajaiban yang panjenengan perlukan, keajaiban kesehatan, keajaiban finansial, hadirnya kekuatan spiritual, lalu keajaiban berupa kedamaian hati, keajaiban untuk memperbaiki relasi, dan lain sebagainya. Yang diperlukan adalah diam. Maka manifestasi akan berlangsung secara mengagumkan. So, ikuti penjelasan Palang. Ada satu lirik lagu yang bunyinya Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Ya, memang betul makna lirik lagu itu. Dalam hati dan pikiran yang tenang, Tuhan menampakkan kekuatannya. Dan kekuatan Tuhan sifatnya selalu membawa pada kebaikan, membawa perbaikan, membawa kesembuhan, membawa kehidupan. Dengan berdiam, maka panjenengan menjadi tenang. Dengan tenang, panjenengan jadi semakin diam hingga pada satu titik pintu gerbang surga terbuka lebar. Nah, pada saat itulah energi Tuhan menerobos, melimpah, mengalir, bahkan banjir dari surga. Sehingga hidup panjenengan meningkat ke taraf yang lebih baik. Dalam hal ini tidak perlu sekolah tinggi untuk bisa diam. Karena diam bukanlah pengetahuan yang diajarkan di sekolah, tidak butuh kepintaran. Kalau panjenengan buta huruf sekalipun juga bisa berdiam kan? Ini hanyalah soal kebiasaan saja. Tetapi rata-rata dari kita umumnya kan kemerungsung ya. Rasa kemerungsung itu muncul dari rasa tidak percaya diri, rasa takut, takut tidak berhasil, takut kalah, langsa, piturute. Alhasil, orang-orang yang kemerungsung ya hatinya tidak damai dan lebih banyak menerima kekecewaan, alih-alih menerima rezeki dan kedamaian batin. Nah, panjenengan tipe orang yang damai atau yang kemerungsung? Dijawab dewe ya, direnungkan. Ada seorang teman mengkritik keutamaan sikap diam ini sebagai bagian proses manifestasi. Katanya begini, lah kalau diam mau dapat apa? Mosok perut lapar malah disuruh diam. Bagaimana nasi dan lawuh iwak pitik bisa sampai ke meja makan? Kan harus keluar rumah, kerja, 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 bukan malah diam. Kerja, 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 kaya Pak Jokowi ya. Rupanya teman ini tidak paham yang dimaksud diam di sini. Jadi yang dimaksudkan diam adalah benar-benar diam setelah mengerjakan semua upaya yang wajib dikerjakan. Tak baleni, benar-benar diam setelah mengerjakan semua upaya yang wajib dikerjakan. Jadi kalau panjenengan katakanlah nggak punya uang, ya karena kasus tentang nggak punya uang ini kan kasus yang paling umum ya. Panjenengan nggak punya uang, padahal didesak oleh jadwal pembayaran utang, utang jatuh tempo ya. Nah, ada dua pilihan di sini. Mikir, 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 dan kepikiran sepanjang hari dan malam. Piye iki, piye iki, piye iki. Wah, aku bisa mlebu penjara iki. Wah, omahku bisa disita bank yang ini iki. Wah, motorku bisa disita dealer kan begini. Wah, bojoku bisa disita morotuwo yang ini iki. Lan sak piturute. Kalau panjenengan begini, berarti panjenengan berada pada vibrasi negatif dari hukum tarik-menarik. Panjenengan sedang membuka pintu gerbang neraka. Yang mengalir kemudian adalah energi yang panas, stres, kacau, marah, ngamuk, ya kan? Atau panjenengan bisa juga menghentikan ketakutan dan kekhawatiran dengan sikap diam. Diam berarti masa bodoh, lepas, pasrah, legolilo. Jadi alih-alih cemas, panjenengan malah nyanyi-nyanyi karaokean campur sari gunung kidul umpamane. Nah, kalau begini, panjenengan berada pada vibrasi positif dari hukum tarik-menarik yang sangat kuat. Yang mengalir kemudian adalah kedamaian, kelegaan, tenang jiwa dan raga, senyum sukacita, lan sak pituruti. Sekali lagi,
Keajaiban akan terjadi bila sikap diam itu dilakukan setelah panjenengan mengerjakan semua upaya yang wajib dikerjakan. Karena pada prinsipnya kan Gusti Allah itu kan apa ya, tidak tegaan pada umatnya. Itu sebuah hukum ya. Jadi bila Gusti Allah melihat panjenengan jungkir balik golek duit, sirah jadi sikil, sikil jadi sirah, awan bengi ngeber tonggo-tonggo langsung dulur, maka setelah upaya itu semua, diamlah, benar-benar diam, meneng, neng, neng. Maka Gusti Allah yang tidak tegaan itu akan membantu panjenengan. Itu pasti, Mas. Itu pasti, Mbak. Tapi kalau panjenengan diam sementara belum mengerjakan semua yang wajib dikerjakan, ya panjenengan tidak akan mendapatkan mukjizat apapun. Alih-alih mendapatkan mukjizat, mukjizat keuangan umpamane, iku yang keuangan yang panjenengan butuhkan ya. Panjenengan bukan dapat uang tapi malah jadi kentir. Gusti Allah tak tergerak membantu umat yang tidak bekerja, baik karena malas atau memang keliru memahami hukum asumsi Neville Goddard dan hukum Law of Attraction. Jadi bekerjalah dulu dengan giat, walau tak ada hasilnya, selalu nihil, zong, tetapi Gusti Allah melihat upaya panjenengan itu, melihat jerih payah panjenengan itu. Itulah iman. Jadi jangan gampang lokro ya. Oleh sebab itu, praktekkan prinsip ini. Panjenengan mengerjakan semua yang wajib dikerjakan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, semampunya, semantap mungkin, semantul mungkin. Nah, kalau sudah nggak bisa apa-apa, setelah itu diamlah. Benar-benar diam, meneng. Hilangkan pikiran-pikiran engkau gek. Hentikan pikiran cemas yang ribut semacam ini. Pokoknya diam. Kalau terdorong mau tidur, ya tidur aja lah. Kalau terdorong pengen olahraga, ya olahraga saja lah. Pergi sana. Kalau ternyata terdorong pengen nyambangi bonom, ya wes sambangi wae, nggak usah ragu-ragu. Jadi jangan panjenengan bebani pikiran dengan kecemasan. Nah, dengan sikap seperti ini, panjenengan sedang membuka pintu surga. Mujizat akan terjadi. Ini pasti kok. Suatu kali ada seorang wanita, ya usianya bangsa 40 tahunan lah. Dia warga Tambun, Bekasi, yang terlilit masalah pinjol. Pinjamnya sih menurut saya nggak banyak ya, sekitar ya 8 jutaan kalau nggak salah. Namun karena gagal menempati janji untuk mengembalikan tepat pada waktunya, sesuai komitmen, maka ia jadi bulan-bulanan pihak pinjolnya. Ya kan biasanya begitu ya. Nama wanita itu disebarkan secara berulang ke banyak nomor HP orang-orang yang berrelasi dengan wanita itu oleh pihak pinjol. Wanita itu jadi sedih dan malu bukan main. Orang orang di mana-mana jadi tahu kalau dia itu terlilit masalah dengan pinjol. Ia sendiri hanyalah seorang penjaga warung kopi yang sangat sederhana, jauh dari kata makmur. Tetapi wanita ini sebenarnya sudah mengerjakan semua yang wajib dikerjakannya, yaitu minta bantuan sana-sini. Keluarga diminta pinjaman, teman-teman juga dimintai pinjaman. Termasuk juga menjual perhiasan yang ternyata tak seberapa hasilnya. Ia benar-benar hanya sanggup menyerahkan apa yang sudah diperolehnya tersebut, yang jauh dari nilai yang dia sanggupi ke pinjol. Ia kini menghadapi jalan buntu untuk bebas hutang. Benar-benar buntu, tu. Ia menghadapi jalan buntu, tetapi di belakangnya ada macan lapar yang mengejar dan mengaum-ngaum. Nah, dalam keputusasaannya, ia akhirnya membuang semua ketakutannya. Masa bodoh lah, aku gak ngerti lagi harus bagaimana. Mau dipenjara ya silahkan aja, bodoh amat. Demikian katanya. Dan ia diam, benar-benar diam dari pikiran-pikiran tentang utang pinjol itu. Alih-alih cemas, ia malah belajar aerobik dari YouTube dengan hati yang riang. Hingga suatu hari datanglah dua orang petugas pinjol. Dua orang ini badannya sih krempeng, tapi kasar dan sangar juga. Ia memaki-maki wanita itu dengan ancaman-ancaman. Wanita itu menjelaskan semuanya dengan tenang, tapi juga dengan masa bodoh terhadap kemungkinan akibat negatif yang akan diterimanya. Dia pasrah lah. Setelah 40 menit pertemuan yang tidak enak itu, dua petugas pinjol itu lalu pergi tanpa pamit.
dan tidak menghubungi wanita itu sampai detik ini. Para sedulur, kisah ini terjadi 5 tahun yang lalu. Dan memang benar bahwa wanita itu tidak dihubungi lagi sama bank pinjol. Teror lewat SMS juga tidak ada lagi. Mereka itu hilang seperti apa ya? Jadi seperti ditelan bumi lah. Wanita ini bebas bas sampai kini seger waras ras dan malah jadi guru aerobik. Saya bisa ceritakan hal ini karena saya memang berteman baik dengan wanita itu. Jadi para sedulur, biasakanlah untuk bersikap diam pada waktu-waktu tertentu, terutama bila panjenengan mengalami ketegangan kehidupan. Biasakan diam untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Lupakan semua masalah, benar-benar lupa, lupa apa? Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Serahkan segala kekhawatiran, sebab Ia yang memelihara panjenengan. Kalau panjenengan berhasil mencapai kesadaran ini, maka hidup panjenengan akan terasa damai, tenang, gembira, penuh percaya diri, bebas gelisah, dan rasa takut. Dan ajaibnya, mujizat akan datang. Demikian ya para sedulur pembelajaran kita tentang hukum asumsi Neville Goddard dan hukum law of attraction terkait dengan sikap diam. Praktekkan sampai panjenengan mahir. Jangan praktek sekali dua kali terus mengharapkan hasilnya. Jangan begitu ya. Telaten, praktek yang telaten. Manifestasi akan terjadi pada waktunya setelah pikiran panjenengan benar-benar sanggup untuk diam. Apapun problematika panjenengan, panjenengan harus mengerjakan semua yang wajib dikerjakan, lalu diam. Oke, salam seger waras.